Ya, kewirausahaan atau entrepreneurship sudah kelihatan untuk screen-nya. Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, apa sih kewirausahaan itu? Ya, jadi pengertian dari kewirausahaan ini berasal dari kata dasar wirausaha atau entrepreneur ya. Yang pertama, yang jelas pelaku atau seorang atau kelompok ya yang melakukan wirausaha itu yang pertama orang yang punya kemampuan. Ya, jadi kemampuan dalam hal ini kemampuan untuk berwirausaha. Ya, yang kedua mampu melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis atau peluang bisnis. Ya, ini adalah salah satu kunci untuk berwirausaha. Yang ketiga, mampu untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi di sini tentunya kalau berwirausaha pasti punya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, ya termasuk finansial ya. Yang keempat, wirausaha ini bertujuan untuk mengambil keuntungan serta mengambil tindakan yang tepat. Ini tentunya tujuan utama ya, tujuan utama dalam berwirausaha itu adalah bagaimana untuk bisa mengambil keuntungan ya, serta mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini adalah berdasarkan peluang dan kesempatan yang ada. Ya, serta mungkin jika terjadi kendala atau masalah, maka harus mampu untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang terakhir, ya, tentunya berwirausaha adalah untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, baik yang berkaitan dengan finansial utamanya maupun yang non finansial. Ya, jadi itu pengertian singkat terkait dengan wirausaha. Ya. Selanjutnya yang disebut wirausaha di sini adalah bahwa seseorang yang mengambil risiko, dalam artian dalam berwirausaha itu tentunya ada risiko-risiko yang akan ada ya. Dan ini mungkin bedanya ya, salah satu bedanya antara seorang wirausahawan dengan seorang karyawan. Ya, kalau seorang karyawan itu risiko itu relatif ringan atau tidak ada. Jadi selama dia bisa menjalankan kewajibannya, ya tiap bulan dia akan menerima gaji, yaitu karyawan. Tapi seseorang yang berwirausaha itu ada risiko-risiko terkait dengan kegiatan wirausaha yang dilakukan. Adanya kendala, adanya kompetitor, ya, adanya kemungkinan kerugian dan lain sebagainya, yaitu risiko. Ya. Terus yang kedua, wirausaha di sini adalah untuk mengorganisasi dan mengelola suatu bisnis atau bidang usaha tertentu. Ya. Jadi sebuah wirausaha itu harus terorganisasi ya dan terkelola atau ya termanage ya, manajemen di sini atau manajemen bisnis. Ya.
Yang terakhir, ini sebagai tujuan, yaitu bagaimana menerima keuntungan finansial maupun non-finansial. Ini terkait dengan usaha. Ya, itu kalau usahanya berhasil ya, tapi kalau di situ ada resiko ya mungkin ada kerugian. Ya, jadi semuanya mungkin ya dalam berwirausaha. Ya. Sedangkan entrepreneurship atau kewirausahaan ya itu merupakan bagaimana sikap dan kemampuan serta semangat dari seseorang dalam menangani usaha. Ya, salah satu kunci dalam berwirausaha itu kan memang harus ulet, ya, harus disiplin, harus semangat, ya, harus mempunyai sikap pantang menyerah. Nah, itu kewirausahaan, ya. Terus mampu mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru. Ini berkaitan dengan inovasi. Ya, sebuah wirausaha yang kontinu dan mampu bertahan itu biasanya memang yang inovasi. Ya, baik yang berkaitan dengan cara kerja, terus penerapan teknologi, inovasi produk-produk baru. Nah, ini terus harus berjalan karena semakin ke depan itu kompetitor pasti semakin banyak dan juga semakin kreatif gitu ya. Jadi seorang wirausaha juga harus mampu untuk berinovasi ya, sehingga dalam sebuah wirausaha atau sebuah perusahaan itu biasanya juga ada definisi yang berkaitan dengan RD ya, Research and Development ya, R&D ya. Jadi ini yang berupaya untuk mencari berinovasi berkaitan dengan teknologi dan produk baru ya, termasuk cara kerja ya yang efektif, yang efisien ya. Yang ketiga di sini entrepreneurship, yaitu meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan ya yang baik dan atau memperoleh keuntungan yang besar. Jadi efisiensi ya itu pasti berhubungan langsung dengan nilai keuntungan ya. Kalau kita efisiensi sehingga efisien ya, maka margin keuntungan akan semakin besar ya. Terus memberikan pelayanan yang baik, ini salah satu bentuk investasi sebenarnya. Karena dengan pelayanan yang baik, maka akan membawa dampak yang baik juga terhadap sebuah perusahaan. Ya, apalagi kalau di bidang jasa misalnya, atau sebenarnya di bidang apapun, ya, misalnya bisnis kuliner, ya, tidak hanya sekedar makanan yang enak, ya, yang murah, ya, itu penting, tapi juga berkaitan dengan pelayanan terhadap customer, ya, itu juga sangat penting, ya. Oke, itu terkait dengan kewirausahaan sebagai prolog atau pendahuluan, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan.
arti penting kewirausahaan, ya. Jadi yang dinamakan berwira swasta itu adalah bagaimana untuk bisa menciptakan sebuah produk atau pelayanan sebuah jasa, ya, yang di situ akan di-deliver, ya, jadi didistribusikan, ya, ke konsumen, ya, penduduk maupun masyarakat, ya, yang bertujuan untuk kemakmuran sebuah bangsa atau negara. Ini terkait dengan pentingnya berwira swasta atau berusaha. Karena tentunya kemakmuran sebuah bangsa atau negara juga harus didukung atau juga tercermin dalam kemakmuran dari masyarakat dan warganya. Dan ini semakin banyak orang yang berwira swasta, biasanya perkembangan sebuah bangsa atau negara itu akan semakin lebih cepat. Ya, dan sebagai informasi, di kita juga, di negara kita, persentase yang menjadi pengusaha itu masih sangat kecil, ya, sangat kecil, ya, di bawah 2%, ya, sangat kecil sekali, ya. Tapi dengan berkembangnya UMKM, ya, itu mudah-mudahan nanti akan semakin bisa mempercepat perkembangan dari negara kita, ya, dan jumlahnya sangat besar, ya, kalau UMKM, ya. Oke, kemakmuran sebuah bangsa atau negara dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk mendistribusikannya ke seluruh penduduk. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna serta mendistribusikannya ke seluruh penduduk bukan mutlak ditentukan oleh sumber daya alam dan geografis negara, tetapi lebih penting adalah adanya kelompok individu yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dulu kita masih sangat concern di sumber daya alam kita yang melimpah, ya, tapi sumber daya alam itu juga harus diolah tentunya, ya, menjadi barang yang lebih bernilai tinggi. Jadi tidak langsung dijual dalam bentuk mentah. Nah, itu juga ada kegiatan berwirausaha. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak mutlak ditentukan oleh sumber daya alam, ya. Misalnya berkaitan dengan mendistribusikan barang, ya, kegiatan jasa, juga menghasilkan produk-produk yang lebih apa istilahnya inovatif lah, ya. Kelompok individu yang menghasilkan barang dan jasa, ya, inilah yang disebut kelompok wirausahawan, ya. Baik, itu terkait dengan arti kewirausahaan. Selanjutnya fungsi dan peran kewirausahaan sebagai penemu dan perencana atau inovator dan planner, ya. Di ini ada beberapa fungsi dan peran kewirausahaan, ya. Yang pertama, menemukan atau menciptakan produk yang baru, ya. Jadi bisa jadi produk tersebut tidak baru sama sekali, tapi ada development, ya. Jadi ada pengembangan dari produk sebelumnya, ya. Terus menemukan dan menentukan teknologi dan cara yang baru. Jadi ini juga pengembangan dari teknologi sebelumnya. Terus juga ada ide-ide yang baru sama sekali, ya. Jadi ide-ide yang benar-benar baru, ya. Terus ada organisasi usaha baru. Jadi bagaimana mengorganisasi sebuah bidang usaha itu dengan cara-cara yang baru,
ya, merancang usaha baru, ya, merencanakan atau planner ya untuk bagaimana merancang sebuah perusahaan, merencanakan strategi, ya. Jadi ini berkaitan dengan strategi-strategi yang inovatif dan efektif, ya. Dan merencanakan ide-ide dan peluang. Jadi ini juga sangat penting ya. Jadi ide itu juga bisa muncul dari kejelian dalam membaca peluang. Nah, ini terkait dengan wirausaha. Jadi tentunya ini harus dilatih dan kita harus mampu mengamati yang ada sekarang, ya, baik berkaitan dengan produk, berkaitan dengan teknologi, ya, berkaitan dengan pengelolaan organisasi, ya, berkaitan dengan peluang-peluang yang bisa menciptakan ide baru, ya. Oke, selanjutnya manfaat kewirausahaan, ya. Yang pertama peluang mengendalikan nasib. Ya, ini terkait dengan istilahnya mampu merubah nasib seseorang, ya. Jadi ada peluang dengan berwirausaha. Ya, jadi tidak pasrah ya. Tapi kita mampu untuk merencanakan dan berusaha sehingga bisa merubah nasib. Ya, meskipun ya tentunya yang menentukan yang di atas ya, tapi usaha itu sangat penting dan sangat diperintahkan tentang itu ya. Terus kesempatan melakukan perubahan, ya ini juga kalau di agama kita juga sangat diperintahkan, ya. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau sebuah kaum kalau seorang atau kaum itu sendiri yang harus mampu merubahnya, ya. Terus peluang menggunakan potensi sepenuhnya. Jadi masih banyak potensi-potensi yang belum digali dan termanfaatkan ya secara optimal. Terus peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Nah, ini juga tentunya tujuan yang diharapkan adalah untuk meraih keuntungan tanpa batas, dalam arti ini bisa dikembangkan terus ya sehingga menghasil keuntungan baik finansial maupun non finansial. Ya, misalnya mampu menolong orang, mampu membina generasi baru, itu kan juga keuntungan ya. Terus peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapat pengakuan atas usaha sendiri. Jadi peran kita dalam mengembangkan sebuah kehidupan masyarakat juga sangat penting ya, dan sangat mulia tentunya ya. Terus peluang melakukan hobi ya. Nah ini salah satu yang juga sangat baik kalau kita berusaha sekaligus hobi. Nah ini biasanya juga tingkat keberhasilannya juga akan sangat lebih tinggi ya biasanya karena kita suka atau kita istilahnya passion ya, passion kita ada di situ gitu ya. Jadi kita menjalankan hobi, kesukaan sekaligus menghasilkan ya. Oke, selanjutnya dalam sebuah bisnis itu ada hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan etika bisnis. Ya, etika bisnis. Ya. Ada beberapa etika bisnis yang wajib ya untuk diperhatikan. Yang pertama, kejujuran. Ini sangat penting. Ya, dalam sebuah bisnis ya nilai-nilai ini sangat-sangat penting dan banyak sekali tokoh-tokoh bisnis yang juga sependapat dengan ini. Ya, bisnis bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada nilai kejujuran. Terus menumbuhkan kepercayaan dan memelihara hubungan baik. Ya, ini tentunya sangat penting ya. Kepercayaan.
komitmen, ya, dan memelihara hubungan baik. Ya, ini terkait dengan linkage system, ya, sistem hubungan, ya. Integritas, jadi berintegritas, ya. Jadi berintegritas itu berkaitan dengan bidang yang digeluti dan integritas terkait dengan etik moral, ya. Menepati janji, ya. Jadi ini juga salah satu bentuk integritas, kesetiaan atau loyal, ya, loyalty, ya. Terus kewajaran, jadi tidak berlebihan, ya. Suka membantu, nah ini salah satu bentuk sedekah jariah, ya, suka membantu, menghormati orang lain, ya, taat hukum. Jadi kita juga harus tahu hukum-hukum yang berlaku dan kita harus mentaatinya tentunya. Mengejar keunggulan, jadi mengejar keunggulan. Nah, dari keunggulan itu ya diharapkan ada keuntungan yang bisa meningkat. Ya, jadi tidak hanya sekedar ya biasa-biasa saja begitu, tapi sesuatu yang unggul. Produk kita mempunyai keunggulan, pelayanan kita mempunyai keunggulan, ya. Dan yang terakhir bertanggung jawab, baik kepada customer maupun kepada masyarakat, ya, dan juga negara tentunya, ya. Jadi bertanggung jawab, misalnya bayar pajak kan juga bertanggung jawab, ya, mematuhi peraturan hukum kan juga bertanggung jawab, ya. Oke, itu terkait dengan etika bisnis. Selanjutnya model atau menumbuhkan kewirausahaan, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjadi wirausahawan, ya. Yang pertama dari sisi personal, ya. Ini kenapa seorang apa istilahnya berkeinginan, ya, untuk menjadi seorang wirausaha atau berwirausaha. Yang pertama biasanya dari faktor personal ini adalah ketidakpuasan, ya, terhadap pekerjaan sekarang. Ya, jadi pekerjaan kok gini-gini aja, tidak berkembang, ya, karir juga tidak berkembang, penghasilan juga tidak berkembang. Nah, itu ketidakpuasan. Terus faktor pendidikan dan pengalaman ini juga sangat mempengaruhi, ya. Bisa juga karena di PHK, terus juga karena dorongan faktor usia. Kalau ikut orang terus dengan pekerjaan yang sangat berat mungkin juga akan sangat berat, ya. Keberanian menanggung risiko, wah ini tadi, ya. Jadi wirausaha itu pasti ada risiko dan kita harus berani menanggungnya, ya. Yang terakhir komitmen atau niat tinggi terhadap bisnis. Ini sangat penting, ya. Ada minat, ya. Oke, itu dari sisi personal. Oke, kita break dulu untuk sesi 1 karena kita terbatas waktu 40 menit. Setelah ini Anda bergabung lagi di link